aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribata malabiriku niamki sibun telur ya carana. Kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Nah, Bari Basa pagi hari ini karena hari Minggu jadi kita angkat topik papaseng Toriolo berkaitan dengan silaturahmi, kemudian menjaga hubungan baik dengan sesama agar apa yang kita cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Karena melalui pepatah ini ada nasihat bahwa kesuksesan sendiri atau bersama itu pasti ada campur tangannya orang lain. Iya. Jadi maka dari pesan Toriolo tak meleki tepada mele tepada maminaga tosial labuang. Pepatah ini menarik karena memang saat sekarang ini kadang hubungan sesama itu mulai renggang ya. Entah karena apa pengaruh dari media sosial, pengaruh dari gadget, ataupun pengaruh perkembangan teknologi. Akhirnya apa? Silaturahmi itu semakin berkurang karena mungkin silaturahminya sudah bisa lewat video call atau apa. Tapi orang-orang dulu sangat luar biasa sahabat budaya bagaimana melekatkan satu sama lain, misalnya keluarga yang satu dengan yang lain itu diajak setiap ada waktu silaturahmi ke rumah kerabat. Itu yang paling penting sahabat budaya, karena memang kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika kita merasa bahwa kita ini hidup tidak sendirian, kita ini hidup bersama dengan orang lain, butuh dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi segala sesuatu tanpa campur tangan orang lain, kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, pagi hari ini silakan ya mau komentar sahabat budaya, gimana sih caranya sahabat budaya memperkuat memperkuat hubungan sesama atau keluarga yang mungkin biasa kan itu kalau sesama dalam keluarga itu biasa sapu kasisa, sapu kedua, sapu katalu itu masih dekat ya, tapi lama kelamaan mungkin karena jarang bertemu, kemudian silaturahmi kurang, akhirnya apa mungkin kadang-kala sepupu satu kali itu sudah kayak dianggap orang lain. Padahal dulu itu orang tua kita dulu sangat luar biasa bagaimana mengaitkan keakraban ya sesama keluarga. Jadi kita itu masih merasakan bahwa sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali itu masih sangat seperti saudara sendiri ya. Jadi sangat lekat. Nah, kira-kira nih zaman sekarang ini sahabat budaya, gimana sih caranya supaya kita bisa lebih akrab lagi? Apa yang biasa dilakukan? Nah, misalnya mungkin ada yang lakukan arisan bulanan, arisan mingguan untuk saling bersilaturahmi, atau misalnya mungkin ada kegiatan-kegiatan reunian sesama misalnya satu keluarga ya. Jadi silakan komentar sahabat budaya.
bagaimana cara-caranya sahabat budaya untuk memperkuat semua itu hubungan kekeluargaan supaya tidak tercerai-berai ya, jadi satu sama lain. Karena memang banyak yang kita lakukan tentu bagaimana merasakan ada sebuah kebersamaan di dalam kehidupan ini ya. Baik, sahabat budaya, sebentar kita akan buka line telepon di 0811 400 9250. Kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Buang aja di situ, nanti juga hanyut. Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah. Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan. Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari. Together we take action to save the planet.
Ya, sahabat budaya, kembali lagi di Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basah. Tadi sudah kita lewatkan 2 lagu mengawali kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan kita pagi hari ini membahas tentang Papa Sang Toriolo, Makadai Toriolo yang melek kita pada melek to pada maminaga to siala buang. Harus menjalin hubungan baik sesama supaya apa yang kita cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Iya, dari siapa dan di mana? Wahyu di Goa. Pak Wahyu, apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Iya, baik Pak Wahyu, ini kita bicara tentang Papa Toriolo, pesan orang dulu bahwa kalau mau mencapai suatu cita-cita harus ada kerjasama yang baik. Misalnya kita dalam rumah tangga, misalnya kita punya cita-cita, misalnya kita mau ini itu pasti harus ada kerjasama yang baik, harus menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga ini. Nah, kalau di Pak Wahyu sendiri ini gimana nih menerapkan ini di keluarga?
Ya, makanya saya sebagai dalam hal ini kan sebagai kepala rumah tangga, Iya, sebagai ya, kepala tangga. bagaimana tercipta yang namanya kedamaian, kesejahteraan, dan nantinya menciptakan surga dalam rumah. Ya, itu dulu yang penting, Ya. menciptakan surga dalam rumah, jangan Ya. neraka. Karena kenapa? Iya. Kalau dalam rumah itu kacau balau, jadi kita takut masuk. Oh, iya ya. Kalau mulai pagi-pagi bagus geger nih, Iya, itu dia. pagi siang bagus ada saja masalah-masalah, terkadang hal yang tidak penting. Tambah jauh rezeki di kalau tuh si Tambah Gia. jauh, Iya. tadinya malaikat rezeki mau masuk ke rumah, jambil kan bagus geger di dalam. Iya. Seperti itu. Jadi, Karena biar bagaimana namanya manusia itu pasti butuh sesama manusia. ya, Sama halnya juga menjalin hubungan sama teman, ya harus banyak sama relasi. tetangga, ya kan? Iya. Tetapi dalam hal ini kalau khusus untuk tetangga dan teman, kita harus belajar karakter mereka bagaimana. Iya. Ya, misalnya tetangga ya, ada juga tetangga gila hormat. Kalau kita lewat, bisa begitu, ya kan? Kalau Tarik. tidak begitu ki baper ki. Iya. Ada juga tetangga selalu mau disuapi, maksudnya disuapi selalu mau dikasih. Oh, iya. Nah, kalau seperti itu, biasa kalau ada yang minta dikasih, baper mereka terus cerita mikir. Oh deh. Nih, atau ada betul orang begitu deh. Ada. Ada deh. Saya kira di sinetron Ji. Justru di situ, Oh. terkadang itu sinetron Iya. dibuat karena adanya fakta seperti itu. Oh, iya. Ya, tapi itu sinetron itu yang kita nonton biasa itu memang itu adalah biasa nyata. Nyata di kisah nyata yang dia Kisah nyata. Dan itu gunanya nonton sinetron, bukan hanya nonton saja, ambil. tetapi diimplementasikan dalam kehidupan kita. Ya makanya itu saya, Mbok. Iya. Kalau saya baik teman maupun tetangga, itu pertama saya pelajari karakternya, sifatnya. Kalau ini orang yang selalu lebih baik kalau disuapi, begitu Tom nih. Ya, ada maunya. Kalau dia sebegitu, kalau tidak dikasih, baper nih, kadrok nih. Ada seperti itu. Ada juga yang tidak mau kalah saing. Ada juga. Jadi itu perlu kita pelajari sifatnya. Begitupun terhadap teman. Tapi kalau saya pribadi, paling utama saya hindari menjalin hubungan sama teman, menghindari yang namanya transaksi utang piutang. Weh, itu bahaya sekali utang piutang. Ya. Karena biar orang bersahabat, Pak sahabat kental, boleh dikata sepiring berdua, tapi kalau di antara mereka sudah ada transaksi utang piutang, itu bisa berpotensi merusak hubungan mereka. Bisa merusak hubungan mereka. Kenapa? Kalau misalkan yang satu mau menagih, nah yang satu belum ada warna, karena kebetulan ada keperluannya bagaimana kan? Iya. Akhirnya timbul mencerita, datang nggak dia mau nagih balisikku, nggak kasih pak uangku. Iya. Sampai ke telinganya, baru begitu kupinjam uangnya, saya bilangin begini. Padahal dulu itu kalau umpama beli bakso pasti ku kasih koin baksoku. Seperti itu. Langsung senyum lebar kisetan. Jadi itu mulai. Jadi kalau kunci utama menjalin persahabatan atau menjalin hubungan antar teman, hindari namanya transaksi utang piutang. Ya. Kalau ini sudah terjadi, potensi yang namanya keretakan dalam hubungan bisa terjadi. Ya. Jadi saya itu kalau ada mau pinjam teman uang, kalau saya lihat, saya kasih nih, bila-bila saya kasih, bilangnya ambil bagi jam, ikat kembali. Ya. Terus begitu saja. Itu pun kalau saya bisa kasih. Ya. Kalau memang tidak, sesuai kemampuan. Kalau memang tidak, tapi saya di ada uangku tapi mau saja pakai. Ya, lebih baik terus. Lebih baik terus terang. Ya. Saya bisa baca nih kan, begini itu sifatnya ini. Itu kita bisa menjaga jarak kalau begitu. Tetap berteman ya, tapi artinya kita sudah tahu watak dan karakternya bagaimana kan? Iya. Karena namanya manusia itu punya sifat dasar. Namanya manusia punya sifat dasar. Begitu pun antar tetangga. Kalau kita sudah tahu sifatnya ini begini, ya kita bagaimana bisa mengadaptasikan diri kita supaya yang namanya hubungan tetap bisa berjalan begitu. Hubungan bisa tetap berjalan.
Jadi kalau misalkan ada kado-kado sama kita baper-baper, biarkan Tommy baper. Kalau capek itu baper berhenti sendiri. Harus seperti itu. Ya. Jadi pertama kita harus mengenal dulu watak dan karakter siapa yang kita kenal. Apakah itu tetangga kita, apakah itu teman-teman kita. Itu yang paling pertama, watak dan karakternya mau ditahu. Karena kan biar bagaimana manusia punya sifat dasar. Ya. Kalau manusia itu sifat dasarnya terkadang ada pelit. Ya yang saya sebutkan tadi, mau terus disuapi. Tapi sebetulnya itu bisa hilang, tergantung kita, Jeng. Iya. Tergantung kita, Jeng. Karena tidak ada yang tidak bisa berubah, pasti bisa berubah. Cuma terkadang ada mantong ya begitu nih, kalau misalkan doyan disuapi terus ya motusnya begitu. Nggak dikasih kader, oke. Ada mantong itu sudah kayak semacam kayak sifat mendarah daging. Iya. Ada orang mau gila hormat. Penyakit bawaan. Setiap lewat depan tak ditundukkan kepala tak, kalau ditundukkan kepala tak cuek sama kita apa segala macam. Kalau macam-macam saya kalau mau cuek-cuek mau kupikir kok. Itu istilahnya. Kalau saya punya pribadi yang bawa simple je. Iya. Kalau kau tidak suka ya sudah. Begitu saja. Kalau misalnya kau minta pinjaman sama saya tidak kasih, terus kalau kau marah-marah nih. Ya, karena itu tadi bahaya sekali di hutang itu. Ya itu yang paling dihindari. Itu pokoknya hindari yang namanya transaksi utang piutang. Ya. Makanya itu sayang bu kalau mau berutang mending di pembiayaan. Iya. Mending di pembiayaan daripada sama orang-orang, sama teman. Kenapa? Satu kali kita minta berutang sama teman itu kan jadi sejarah sepanjang masa. Iya. Sepanjang hubungan masih baik. Kalau di pembiayaan paling di blacklist. Kalau di pembiayaan menunggami paling di blacklist ji. bisa dipulihkan nama baik. Iya, itu nih. Tapi kalau umpama kita berutang sama teman atau sama tetangga atau siapa saja kan, itu satu kali kita berutang akan menjadi sejarah sepanjang masa. Misalkan contoh ya, kita pernah berutang uang. Tapi artinya dibayar memang ji. Tapi itu kan jadi sejarah. Pada saat dia tidak suka sama kita, dede, dulu itu pernah jago minta uang sama saya, pinjam sama saya. Nah, itu kan jadi sejarah sepanjang masa. Jadi kalau umpama ada misi acara itu, bagus tahu sekarang, ya Ji, rezekinya tahu sudah beli ini itu kan, aku tahu Ji. Tapi dulu tuh pernah Ji pinjam uang sama saya, itu misalnya tadi sejarah sepanjang masa. Iya. Ya makanya hindari yang namanya transaksi utang piutang kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalau saya biasa sama mamanya anak-anak biasa aja berutang. Ini ada utangku sama dia, berapa utangku? 250, ada 250 lebih utangku. Balik mamanya, jadi memang begitu, harus ada kerjasama. Baik. Oke, Pak. Juga ada utangku di anakku juga yang bu. Banyaknya utangnya itu, utang janji. Yang pertama utangku berapa tuh? 70 deh. Yang kedua 25. Plus pembeli data. Karena sangat belum untuk belikan data sampai sekarang. Jadi utang. Lagi terus. Oke, Palem, Bu. Iya, makasih banyak luar biasa Pak Wahyu. Iya, sehat bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang terkecil seperti ini memang kadang dianggap sepele, tapi sangat penting sebenarnya dalam rumah tangga pun itu harus penting seperti itu ya. Jadi ada saling kerjasama sesama dengan anggota keluarga. Tapi itu tadi katanya Pak Wahyu, paling penting itu adalah kita hindari utang piutang, karena yang paling cepat memutus persaudaraan atau silaturahmi itu adalah hutang ya. Ketika ada yang tidak mampu membayar, disitulah biasa gampang terpecah hubungan keluarga atau silaturahmi. Assalamualaikum Bari Basa. Halo. Iya, Batu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Dari siapa dan di mana? Batu Denggasing. Oh, Denggasing. Ya. Apa mintu kabari banta Denggasing? Alhamdulillah baji-baji je. Leba makian nasi kuning. Tenapi. Ngapain kanri ribangi riba basa. Bari basa inji ini Denggasing. Ngapain jauh tena na angan nasi kuning? Oh, tena doen. Tena. Kemaiki kusarengki doyanu. Doy pangaldi nasi kuning. Kemaiki, renneki. Oh, bukan kemaiki, renneki. Ayah itu di ane itu di telekan itu itu ya.
Ini adalah kan tinggal kutunjukkan kalau sampai makin di sini lah, sana makin depan. Iya, itu yang kajala itu nunya itu. Tidak ada juga di hari Jumat di depannya Reri itu 5 sak buji. Yang gratis. Iya. Tapi nasinya 1 sendok. Jam motor mungkin gratis baru banyak tongi protes nanti sih. Maksud saya kamu Jumat berkah ya, anu juga dong. Jangan setengah-setengah. Dengar sing. Yes. Ini anjo papa sanatorio loh, anak-anak anjo. Malah kita pada maminaga tosial labuang. Lebak ya pilangir anjo papa sanatorio loh, ada ingat sih. Leban jauh. Punanjo perhatian dari kate ya gimana Jo? Ya sebenarnya mari kita saling apa namanya, saling menyayangi, saling kerjasama untuk mencapai tujuan. Kan seperti itu. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Sama dengan. Karena kesuksesan seseorang itu pasti ada campur tangan orang lain. Orang lain, dia. Kan, itu. Supaya bisnis jalan itu sukses kan adanya orang lain kan, dia mau beli apa dan sebagainya. Kan? Sama dengan kita nih. Bisa. Sama dengan kita nih penyiar, suksesnya penyiar itu karena ada pendengar. Pendengar. Ya, kalau tidak ada yang dengar kan untuk ada yang kasih. Tidak ada pendengar tetap terima gaji. Oh gitu. Ya bukan itu orientasinya juga ada yang kasih. Memang secara hakikinya kan memang begitu. Kita digaji oleh negara, tapi paling tidak hasilnya itu kita digaji ini ada nggak hasilnya untuk pendengar? Gaji kan nomor 1. Nomor 1. Nah tahunya ada yang kasih tapi aja komentar. Tidak mungkin seseorang mengerjakan sesuatu tanpa itu. Itu kan orientasi seperti itu. Iya. Makanya itu perlu saling menghormati, menghargai, saling menyayangi, untuk satu tujuan bersama, seperti itu. Jadi kadang juga banyak orang juga merasa hebat dirinya, seakan-akan kesuksesan dia karena dirinya. Ya kan? Tanpa disadari bahwa kesuksesan itu tidak mungkin seperti itu tanpa ada campur tangan dari orang lain. Seperti itu. Kamu jadi nggak sini? Iya, makanya orang di bisnis itu ya apa kunci utamanya untuk bisa sukses ya pelayanan yang baik. Selalu senyum pada pelanggan atau relasi dan sebagainya. Iya, itu salah satu proses secara. Misalnya walaupun dia tidak beli garam, ditawari mau beli air Bu, Pak. Sama aja rasanya itu air galon, cuma biasa mungkin dari senyum penjualnya beda. Kalau yang lain kan mungkin malas mengantar, nggak bisa mau mengantar. Iya, saya cek kaki benar cek nih Pak ya. Ayo ini salah satu itu penarik itu. Oh iya di situ bagus, gitu. Atau kalau kita menunggu kasih minuman atau sebagainya. Tuh. Ya, pembeli kan ada raja. Bukannya raja itu grup band. Itu sudah masuk kapan itu. Kapan udah nyari. Jadi seperti itu, kalau kita mau ingin sukses harus menjalin hubungan yang baik antar sesama. Seperti itu. Karena tanpa itu saya kira tidak bisa, gitu. Walaupun pekerjaan tapi kalau hubungannya tidak baik dengan sekitar Anda atau orang-orang yang sekitar itu tidak bisa juga sebenarnya. Jadi apalagi pada melek, ya mari kita saling saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati lah, seperti itu. Dengan kerjasama yang baik untuk mencapai suatu tujuan.
tapi tujuan yang baik, bukan tujuan yang tidak baik. Ya. Jangan sampai ngajak kerjasama dengan hal yang tidak baik. Kebanyakan gitu kerjasama yang tidak baik. Iya. Tiba-tiba orang korupsi, kerjasama untuk menipu orang. Kan. Bukan itu maksudnya ya. Iya. Tapi maksudnya ini ke hal-hal yang baik. Positif, iya. Itu yang positif. Kayak misalnya di masjid sesama pengurus masjid harus saling satu visi supaya bisa mengurus jemaah, tapi kadang-kadang memang susahnya itu dan sebuah kelompok itu nggak bisa pungkiri itu pasti ada seorang pengkhianat di situ. Pasti ada salah satunya di situ. Ya. Salah satunya pengkhianat di situ. Jadi susah memang. Tapi ya itu tadi bagaimana cara kita untuk mengatasinya dengan cara bukan dengan cara yang kasar, ya kan? Ya. Dengan cara yang halus, seperti itu. Kenapa negara Indonesia dijajah kurang lebih 3 abad? Ya. Kan itu tadi karena banyak pengkhianat, banyak yang hanya mencari keuntungan diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, maka itu susah. Sama dengan sebuah kelompok atau apa dan sebagainya itu biasa ada di situ. Ya, maka cari memang orang-orang yang kalau Anda mau kerjasama ya cari orang yang sevisi dengan kita, yang tulus, yang jelas, dan yang lain. Karena banyaknya itu kerjasama, tapi kalau ada yang menguntungkan di tempat lain, dia lebih ke sana lagi, seperti itu. Jadi kerjasama yang baik, tapi kita juga harus melihat dengan siapa kita harus kerjasama. Seperti itu, bukan sembarangan juga sebenarnya. Kalau hutang itu piutang itu tergantung dari kita sebenarnya. Karena setiap manusia itu asalnya ke materiolog kan bisa namanya aja deh, ya kan? Kita melihat kondisi orang yang mau mungkin sangat perlu, sangat butuh, memang memerlukan sebuah bantuan, ya tidak ada kalau kita punya, kita mampu, kita bantu, ya kan? Seperti itu. Jadi jangan juga artinya tidak semuanya juga kegiatan itu bisa merusak, tapi memang kebanyakan seperti itu bagi orang yang memang ini tidak niatnya memang tidak dari awal tidak ikhlas memang sudah ada niat tapi sudah mau kembalikan kan seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi memang artinya dia juga melihat kondisinya memang kalau itu orang perlu memang sangat butuh dan memang pantas untuk kita ya tidak apa-apa lah kita bantu mereka dengan pinjam tidak apa-apa seperti itu. Jadi kalau biasanya juga ada orang itu akan ada orang Bugis apa indra caberu wajah tabue. Apa? Ya toh? Apa tadi? Pada saat mau pinjam dia manis. Oh, senyum-senyum. Wah, ini begitu sih parah deh. Sekalinya nanti ditagih parahnya berbicara. Gitu. Itu namanya indra caberu wajah tabue. Pada saat dia mau pinjam, senyumnya luar biasa. Iya. Tapi pada saat ditagih cemberut nih, itu. Kalau tidak mampu bayar orang dengan uang, ya bayar dulu dengan kata-kata. Iya. Kan biasa begitu. Dari kenyataan kan terus terang tuh. Iya, maksudnya mereka itu sudah paling tidak mengobati lah. Iya. Sudah tidak mau bayar, tidak mau tidak mau bicara. Saya belum ada kasihan untuk bayar ke yang sesuai dengan waktu yang saya janjikan, ya kan seperti itu. Jangan Anda didatangi rumahnya sembunyi di kamar, sembunyi di body gorden, itu artinya kakinya kelihatan. Iya, makanya kalau keluar bawa kakinya. Iya. Ditanya nanya mana keluar ki tante. Oh, kita mamamu ya, kalau keluar jangan lupa bawa sandal sepatunya. Kakinya juga. Oke, balik. Jadi artinya memang ada orang yang memang niatnya tidak baik, ada memang yang artinya betul-betul dia ingin sebenarnya tapi tidak punya. Seperti itu. Tidak semuanya itu artinya orang pinjam itu piutang itu bisa merusak. Tidak semua tergantung dari niat masing-masing lah.
yang kita masing-masing. Seperti itu. Ya toh. Jadi mari kita melek kepada melek, itu namanya kita saling menyayangi, saling kerjasama untuk mencapai tujuan yang baik itu. Dan jangan lupa memang kesuksesan kita, kesuksesan seseorang itu tidak luput dari campur tangan orang lain itu. Seperti itu. Iya. Ya kan? Oke, Mbok. Iya. Lanjut tugas. Iya. Kena tunjuan nasi kuning ya. Oke. Kesini Maki. Kesini Maki, baru kita sama-sama pergi. Cari itu. Cari pembeli nasi kuning. Ada gitu Pak RT itu. Kesini Maki sama-sama baru pergi nanti cari pembeli nasi kuning. Ada loh, hubungi Pak RT dulu. Iya toh? Kan mesti ya toh Pak RT 2 kali mandi kokasi. Nggak usah lah diungkit-ungkit Pak Jono, kebaikannya orang. Hilang nanti pahala jariahnya. Itu kan lucu toh. Oke, makasih Pak Jono. Oke, lanjut pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono suka ungkit-ungkit kebaikannya orang, baru sudah jadi daging di badan. Oke, silakan sahabat budaya di 0811 400 9250 berkaitan dengan Pasat Tauriolo. Melek kita pada melek sapo, tak pada meminaga, tas sila buang. Wah, begitu indahnya kata-katanya orang-orang dulu memberikan nasihat kepada kita ya. Assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Selamat pagi juga Bunda Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo, perlunya memelihara hubungan silaturahmi antara sesama. Jangan memikirkan dunia karena hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Terima kasih dari Bunda Sophia saat di komentarnya di Facebook. Aras Rupidara, selamat pagi Ambo Ruslan. Salam barik basak, sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambo. Iya, dari siapa dan di mana? Dari Anwar, Mbok, di Kumala. Siapa? Anwar di Kumala, Mbok. Anwar di Kumala. Yang pernah dibahas masalah angkot. Oh iya. Pak Anwar, gimana kabar tak? Ya, kabar madeceng. Anwar di mana lagi tadi? Malengker ya? Kumala. Oh, Kumala, dekatnya Cendrawasih itu ya? Ya, sebelum ke Cendrawasih, ya. Pokoknya seputar Mapaudang. Ya, seputaran itu. Iya, dekat dari sini. Oke, Pak Anwar, kalau kita sendiri nih, orang Bugis mengatakan tadi luar biasa ya bahasanya orang-orang dulu memberikan nasihat kepada kita. Iya. Ini materinya apa ini, Mbak? Materi tentang Pasat Tauriolo. Maka di Tauriolota melek kita pada melek, tepada maminaga, tasyal labuang. Artinya kalau pentingnya menjaga hubungan baik sesama manusia, karena kesuksesan seseorang itu pasti ada campur tangannya orang lain. Jadi tidak boleh bilang, wah saya ini berhasilin karena saya aja sendiri, tapi padahal sebenarnya ada kesuksesan, ada campur tangannya orang lain sehingga kita bisa sukses atau bahagia. Saya kira tadi bahas masalah utang piutang. Masalah apa? Utang piutang. Itu tadi bagaimana supaya untuk menjaga hubungan baik itu hindari hutang piutang, karena itu biasa beda hutang piutang menjadi apalah istilahnya. Begini menurut saya Mbak toh tentang hutang piutang itu. Iya. Kalau mau kita cari jangan istilahnya begini, lebih bagus hindari penyakit. Iya. Karena kalau urusan tentang hutang piutang itu pasti ujung-ujungnya akan memutuskan silaturahmi itu. Ya, itu dia. Yang tadinya kita mau memperpanjang silaturahmi hanya karena urusan hutang piutang, akhirnya putuslah hubungan silaturahmi. Karena itu hutang piutang. Jadi kalau mau selamat janganlah berhutang. Iya. Bolehlah berhutang, tapi bayar hutang jangan nunggu ditagih, karena mungkin yang menghutangkan ada juga begini, Mbok. Iya. Kita meminjamkan uang seolah-olah kita yang pinjam. Iya. Karena kita telepon banyak saja alasan-alasannya. Jadi kita capek
dia berbalik menelpon, Pak nanti sabar gini. Jadi giliran kita tadi malah dia lebih marah. Iya. Kita punya hak, dia punya kewajiban. Nah, itu akhirnya putus silaturahmi, Mbok. Iya. Olehnya itu makanya ada kan namanya menabung, Mbok. Abang kan itu beli emas. Ya, jadi kalau emas butuh uang, kas masuk pegadaian, tidak perlu lagi ngutang sama keluarga, teman, kerabat. Kan kalau pegadaian kan tidak ada yang tahu. Itulah gunanya kita menabung, Mbak, beli emas supaya butuh kas masuk uang. Daripada beli barang mewah, kan cerita sama orang tapi orang susah ini karena jual nyanunya karena dilihat jadi bahan tontonan. Tapi kalau emas tidak kelihatan, Mbok. Ya. Putih ke uang, kekayaan gitu. Memang sih mengutang, tapi tidak seberapa ji. Tapi kan tidak istilahnya tidak terlalu beban di kita, ringan ji. Itunya ke masalah piutang. Nah, berbicara masalah kesuksesan tadi yang kita singgung, Bato. Halo? Iya. Terkadang, Mbok, orang yang sukses itu lupakan dirinya. Orang pernah kita bantu sehingga dia bisa sukses, hanya malahan dia terbalik. Dia itulah ada istilahnya kacang akan lupa kulitnya. Iya. Karena dia tidak menanamkan istilahnya budi baik. Dia lupa kebaikannya orang lantaran dia sukses. Nah, itulah salah satu orang tersebut itu lupa diri dengan keberhasilannya. Ya. Segelintir itu, Mbak, yang bukan banyak orang. Segelintir. Ya. Tapi ada juga orang sukses, dia sadar, Mbak. Ya. Saya tidak akan begini sukses kalau tanpa bantuan orang terdekat. Iya. Nah, orang yang begitu itu, Mbak, dia sadari, dia introspeksi dirinya. Iya. Dia pandai bersyukur. Karena apa? Masih ada orang yang bantu saya sehingga saya berhasil dan sukses. Iya. Itu, Mbak. Jadi segelintir itu orang kalau sukses dia lupa diri. Dan sebagian itu orang sukses dan berhasil, dia ingat juga orang kebaikannya. Malah juga ada orang sombong berbangga diri. Itu, Mbak. Oke. Masukan saya, saran saya di pagi hari. Sukses, Mbak. Iya, makasih Bunda. Makasih. Makasih Pak Anwar. Semoga sukses, Mbak, ya. Sehat selalu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Anwar ya di Kumala. Baik, ya masih ingin bergabung sahabat budaya. Memang ini masih mengerucut kepada hutang piutang ya. Jadi memang pesan ini tadi memang banyak dan luas pesannya ini berkaitan dengan yang namanya istilahnya papas atau riolo itu memang mengenanya di seluruh kehidupan ya. Bagaimana menjaga hubungan baik sesama, karena seseorang itu akan bisa sukses pasti ada campur tangan dan istilahnya campur tangan dari orang lain. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Bari Basa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dari Maluku Tengah ya. Maluku, sekarang aku lagi sementara di Maluku Utara. Oh, di Maluku Utara sekarang. Iya, Murusan. Sementara aja, tapi mau balik, cuman masih musim gelombang di laut. Di Maluku Utara itu siapa? Keluarga juga?
abang saya temennya di Kabupaten Bogor tadi. Masya Allah, ini salah satu contoh yang tadi disebutkan dalam Papaseng ini. Artinya meskipun ombak tinggi, sesempat mungkin bisa bersilaturahmi dengan saudara ya. Iya, waktu kita ke sini belum gelombang, tapi ini sudah musim gelombang, nggak bisa balik lagi ke Iya. Maluku Tengah. Iya. Nah, ayo kita nih bicara pesan orang Bugis, tapi paling tidak intinya tadi itu bagaimana menjaga hubungan baik sesama manusia, entah itu saudara atau orang lain atau tetangga. Itu untuk mendapat suatu cita-cita, untuk meraih sebuah cita-cita itu memang harus ada kerjasama. Karena kita tidak bisa sukses sendiri, harus ada campur tangannya orang lain. Iya, kalau menurut saya benar ya, Amir Ruslan, karena kalau tanpa orang lain atau keluarga, yang paling utama itu keluarga ya. Iya, orang yang terdekat dengan kita. Orang yang terdekat dengan kita itu yang sangat membantu gitu. Kalau saya selalu mengingat apa yang disampaikan orang tua saya, jangan melupakan apa yang pernah diberikan sama keluarga. Gitu. Jangan melupakan, maksudnya bukan berarti kita nggak balas budi walaupun kita berjauhan gitu, tapi kita selalu mengingatkan. Itu karena emang itu mencakup juga silaturahmi gitu kan. Ya, jadi kebaikan orang lain kepada kita itu jangan kita lupakan. Kemudian juga kita sebagai ya sudah dibantu nih ya, misalkan dibantu sama keluarga, ya jangan sampai tinggi hati gitu loh. Melupakan hal-hal yang pernah kebaikan pernah diberikan kepada tapi kita. Ada yang begini, Ayu, Nabi bilang Cak Lontong jangan selalu balas budi, karena budi itu tidak pernah balas budi. Nah, karena Cak Lontong balas budi, kenapa bukan balas ambok gitu? Kenapa yang budi yang selalu? Iya, tapi sebenarnya sih gitu Bang Ruslan, karena kita apa ya? Kan hubungan kita hablum minallah hablum minannas. Iya, hubungan Allah dengan hubungan sesama. Iya. Jadi hubungan kita sama manusia itu harus penting gitu, apalagi kalau kita saat contohnya saya jauh dari keluarga. Ya pasti ada tangga gitu kan, yang paling berperan gitu. Maksudnya kita kalau kita kenapa kan mereka yang melihat kita gitu loh. Itu juga sesuatu hubungan yang baik gitu, karena kalau kita baik sama tetangga, insya Allah akan baik pula gitu. Kalau kita nggak baik sama tetangga, berarti orang tua karakter kita kurang baik gitu. Nah, barulah ke dengan orang lain, karena kalau kita berjalan, kalau contoh saya kan berperantau ya di Maluku. Ya kalau saya jauh dari abang-abang saya, orang tua saya ya palingan ya keluar orang-orang terdekat aja yang di sekitar saya gitu. Barulah kita misalkan minta bantu apa gitu, baru ya mungkin kalau saya sih kalau misalkan susah gitu ya memang nggak bisa bantu sama tetangga, tapi biasanya saya hubungan keluarga itu adalah saudara kandung gitu yang paling terdekat. Kalau misalkan memberikan solusi atau apa gitu kan biasanya ada juga saudara saya atau sepupu saya itu yang paling saya percaya lebih terdekat gitu loh Mbak Ruslan. Saya emang kebaikan dan silaturahmi itu kita harus tekankan dalam diri kita, karena kalau kita menyambung silaturahmi insya Allah akan memanjangkan umur kita, dan juga kita akan merasa lebih baik gitu loh daripada kita nggak menyambung silaturahmi gitu Bang Ruslan. Betul. Karena itu sesuatu yang menurut saya sih kita harus bersyukur ya gitu, karena ada orang yang masih mau baik sama kita, yang mau membantu kita gitu. Apalagi kalau kita jauh sama keluarga, lebih bagus lagi kalau dekat sama keluarga. Contohnya saya ini kalau ke Maluku Utara gitu ya, biasanya kalau berapa hari sudah saya mau berangkat itu sudah saya kasih tahu gitu saya mau berangkat. Biasanya abang saya biasanya sudah nanti misalkan ditanya nih ada nggak ongkosnya ke sana, ya biasanya nanti dikirim gitu. Itu namanya kebaikan saudara-saudara yang diberikan kepada saya, itu saya sangat bersyukur sekali itu Amir Ruslan. Contoh hal kecil aja sebenarnya kayak gitu ya, karena kita agak bersyukur aja ya ternyata mesti perhatikan juga walaupun saya sudah berkeluarga gitu ya, tapi mereka masih perhatian juga sama saya. Alhamdulillah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Itu Amir Ruslan. Jadi jangan menyanyiakan kebaikan saudara kita ataupun kebaikan orang lain kepada kita, karena itu akan mendapatkan pahala juga buat kita, buat mereka juga gitu ya. Jadi bersikap baiklah dan jangan menyakiti perasaan mereka. Nah, itu aja sih Amir Ruslan ya.
Iya, selamat Kabar Ruslan dan tetap sehat ya. Amin. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ayu di Maluku Utara. Sahabat budaya, kita hadirkan dulu Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, lambasena adalah permainan melompati jalinan karet gelang yang saling sambung menyambung. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak perempuan di luar Sulsel. Permainan ini dinamakan lompat tali. Namun di Sulsel lebih dikenal dengan sebutan lambasena. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 3 orang atau lebih. Siapa yang melompat pertama ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Jadi 2 orang diantaranya harus memegang kedua ujung karet yang telah dirangkai tersebut dibentuk dan dilompati oleh pemain yang memiliki giliran pertama. Ketinggian karet yang harus dilompati memiliki tahapan-tahapan mulai dari mata kaki hingga mencapai kepala pemegang karet. Jika permainan yang tidak dapat melompati ketinggian karet, maka diganti dengan permainan yang memiliki giliran melompat berikutnya. Jika semua pemain telah melewati semua tantangan melompat dengan ketinggian paling akhir, maka permainan akan diulang dari awal lagi atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan para pemain. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau
Sobat RRI, inilah saatnya kita semua bersatu untuk bumi kita tercinta. Radio Republik Indonesia mengundang kalian semua untuk berpartisipasi dalam lomba vlog Pesan dari Bumi. Dalam rangka mendukung ABU Media Summit 2024, RRI menggelar lomba vlog bertema lingkungan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga bumi serta mendorong kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan. Kami mengajak masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar untuk menunjukkan aksi nyata mereka dalam menjaga lingkungan. Pilihlah topik yang paling kamu pedulikan seperti pengendalian pencemaran air, udara, kerusakan lahan, atau ekosistem pesisir dan laut. Syarat dan ketentuan lomba ini mudah. Karya harus berupa dokumenter lingkungan dengan durasi 1 hingga 3 menit. Pastikan karya kamu orisinal, berbahasa Indonesia, dan belum pernah dipublikasikan. Daftarkan dirimu segera melalui link pendaftaran di bit.ly/lombavlogrri2024. Unggah karya vlogmu di Instagram dan tag @rri_official dengan hashtag pesan dari bumi, hashtag kita Indonesia sesungguhnya, hashtag RRI Peduli Bumi. Kegiatan pelaksanaan lomba video lingkungan dilaksanakan dengan jadwal berikut. Karya akan dinilai berdasarkan kesesuaian tema, penceritaan, sinematografi, kreativitas, dan dukungan masyarakat. Menangkan hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Mari bersama kita sampaikan pesan dari bumi. Lomba vlog Pesan dari Bumi untuk Indonesia yang lebih hijau dan lestari. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi RRI dan ikuti kami di Instagram @RRI_official, TikTok @Radio Republik Indonesia, dan YouTube RRI Net Official. Ayo bergerak untuk bumi. Asia Pacific Broadcasting Union dan Radio Republik Indonesia mempersembahkan DA ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet People Peace. We stand together and that's where we call our home. Menampilkan Cakraka, jadikan aku Putri Aryani, Break my heart, break my heart, Maria Pudesa, aku pernah berjuang. Jos Florentino, yang ditinggal pergi. Gus Teja. 7 Agustus 2024, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Sakala Resort Bali, Indonesia. Disiarkan juga di Pro 1 dan juga Pro 2 FM seluruh Indonesia. Together we take action to save the planet.
Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Jadi silakan sahabat budaya yang mungkin lagi mendengarkan RRI Digital bisa komentar dan juga live YouTube, live Facebook kami di fanpage-nya Pro 4. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Ambur Ruslan. Bari Basa to jemi bunda. Bari Basa baru dingin. Oh, dingin di sana. Dinginnya. Setelah jam begini, biasanya kalau jam begini nih ada matahari panas nih. Mendung tapi belum hujan. Atau tidak juga mendung, itu cerah. Memang cuacanya Cuaca. Ini bilang kalau iklim. Siang kan panas. Ini kalau dalam bahasa Bugisnya dikenal dengan climate change. Perubahan iklim. Ya. Ini nanti ada acaranya di Bali nanti ini membahas tentang masalah isu-isu lingkungan. Iya. Anunya Abu Summit 2024 toh di Bali. Di Bali ya. Iya. Termasuk itu salah satu isu yang diangkat, yaitu adalah perubahan iklim. Iya. Perubahan iklim, karena kalau kita berpikir diselesaikan sudah masuk musim kemarau. Iya. Ya, tetapi ini kan beberapa hari lalu kan ada hujan. Jadi ini disebutlah kemarau basah. Ya, jadi iklim itu bukan hanya bicara tentang cuaca, tapi iklim dalam rumah tangga itu juga harus dipelihara. Kita kembali ke papasan atau riolota. Iya, betul. Kita pada melek pada maminaga tasialah buang, Bunda. Iya. Artinya memang syarat makna ya. Iya. Papasan atau riolota. Iya. Jadi memang kita harus pandai-pandai. Iya. Di dalam tidak usahlah dulu kita keluar ya. Iya. Di dalam rumah saja dulu bagaimana cara agar kita bisa langgeng, bisa saling menghargai, menghormati, menyayangi. Ya. Itu yang terutama di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu semuanya bisa kita atasi, bisa kita jalani dengan penuh kasih sayang.
Sampai kita keluarkan itu bisa kita terapkan kepada sesama, kepada keluarga, kepada orang lain juga. Ya, artinya kalau keluarga meskipun kita saling berjauhan, namun kita tetap saling sayang menyayangi. Sekarang kan tidak susah, Ambo. Kalau dulu kan itu surat-suratan baru kita bisa nyambung. Sekarang kan ada sistem yang paling mudah. Jadi yang memang penting, sekarang ada media sosial, tapi harus bijak menggunakan, karena biasa juga orang membina keakraban lewat media sosial. Ada juga membuat sebuah konflik di dalam media sosial juga. Jadi kayak dekat sekali, memang kita saling berjauh tapi biasa bermusuhan gara-gara lewat media sosial. Gara-gara media sosial. Media sosial, iya, karena itu terjadi terkadang ada kesalahpahaman. Iya. Lain maksud tak dikomentari juga lain. Ya, apalagi kalau bahasa tulisan itu biasa beda biasa lain penangkapannya. Sampai adalah seorang ini ke saya. Dia kebetulan seorang pengacara, tapi dia bertempat tinggal juga di Pau-Pau. Saya ada komunikasi dengan dia. Dia merasa tidak nyaman karena komunikasi. Ibu jangan pakai komunikasi lewat medsos. Padahal baku tetangga datang betul di rumah. Datang betul di rumah malam-malam. Aduh, saya cuma jawab, aduh Pak, dengan senang hati kalau saya mau dikunjungi. Barulah dia kelok, baru enak perasaan karena bertemu dengan saya. Masya Allah. Padahal dia seorang pengacara. Iya, sampai di Kabupaten Wajo itu, sampai di Sengkang itu ada anunya. Jadi kita tidak sebenarnya kita baku kenal awalnya. Cuma lewat media sosial, padahal tetangga. Lewat medsos. Kebetulan satu kampung dengan temanku ini. Kebetulan dari Selayar juga. Begitulah dia minta berteman akhirnya. Aduh, dia mau kunjungi saya dan selama ini tidak pernah dia bilang kalau dia di Pau-Pau. Nanti dia datang di rumah baru dia telepon, ibu dia di mana alamatnya, saya kasih tahu lah ini. Akhirnya dia datang. Lama. Sama misalnya itu Puang Amra di Wela tetangga, tapi tidak ku tahu orangnya juga, tidak pernah piku dapat, tidak pernah piku lihat tetangga ternyata. Sama dengan Intan di Belao, satu kampung tapi tidak baku kenal lewat udara jadi kenal. Coba masih di di Macero tinggal baru selang usapa ibu Amrangko Wela. Itu hari Bunda tahu lewat di Wela kenapa tong itu memang tidak ada rezekinya ketemu lobe baterainya HP ku baru tidak ada cas di bawah. Astaga. Karena saya ingat di Ruslan dulu kalau banjir di Menge kan, kita itu oleh warga diantar dengan katinting ke Welae. Di Welae keluar baru kita ada naik angkot. Nah di situ itu kampungnya itu Puang Amran dekat Welae itu tempatnya orang biasa jual-jual ikan. Di perbatasan. Mungkin berubah berubah. Tidak berubah jalannya Bunda, tidak berubah jalan. Jalan tidak berubah, tapi suasana kampung pasti sudah berubah karena saya tinggalkan di sana itu sudah lebih dari 20 tahun. Tahun 2029 saya tinggalkan di sana di Macero. Kalau Tokade apalah mati. Lo ke pasar ke pasar Tokade beli pisang. Kalau habis pisang biasa kan anak-anak juga antarkan pisang, antarkan kelapa. Itu paling terkenal itu dulu memang produksi pisang di sana itu, penghasil pisang di Tokade. Betul. Oti Panasa, Oti Barangang, Oti Lerang. Pokoknya Oti Mak Bija, Oti Denak Bijang kata. Masya Allah. Jadi itulah saya itu sampai sekarang masih komunikasi dengan, ada kan saya ambil orang tua di sana. Itu orang tua kasihan sudah meninggal, yang tersisa itu hanya anak-anaknya. Saya tetap komunikasi walaupun tidak ada hubungan darah. Tapi ketika saya mau bermukim di situ, saya serahkan diriku ke situ. Bahwa saya tidak punya keluarga di sini. Ya kelok ki idi wala tomatoa. Anak-anak tak manang wala sila stura sempuluh lo tak manang wala wita sajingi. Nah itu luar biasa itu yang begitu. Sampai dia panggillah semua keluarganya pada datang. Loko main asang sisa ko benena guru anakmu. Jadi Masya Allah
luar biasa yang namanya hubungan silaturahmi ya, meskipun tidak ada hubungan darah, namun kekerabatan itu yang sangat terjaga. Itulah yang namanya saling menjaga dan saling menghargai. Itu. Jadi sampai ada yang jalanan masuk ke dalam rumah itu ada keluarganya juga di situ. Jadi kalau saya ke situ itu bukan ke bahasa Indonesia, tapi narik bisa bicara ugi. Karena sudah aku tahu. Jadi dia itu keluarganya di sini selalu kasih saya informasi seperti ini, keluarga dari Macero. Ya, Macero Alau itu, Mbak? Iya, Macero Alau. Iya, Macero Alau, Macawe di Loto Kade. Iya. Jadi memang perlunya saling membina. Iya, jangan hal-hal kecil dibesar-besarkan. Jadi harus saling membina, tidak boleh saling membinasakan. Ya, betul. yang perlu dibinasakan itu nyamuk. Karena begitu. Kita punya darah. Iya, betul. Iya. Jadi hal-hal yang hal kecil janganlah dibesar-besarkan. Kita jaga silaturahmi. Agar kita bisa langgeng. Itu terutama seperti yang dibahas-bahas tadi saya dengar tentang utang piutang. Itulah makanya saya tidak mau berutang kepada sesama. Saya lebih mau ke koperasi. sama prinsipnya sama Pak Wahyu. Nah bilang kalau di keluarga atau apa pasti ada nanti apa-apanya. Nggak enak Mi? Iya. Tapi tidak semuanya juga begitu, Ambo. Karena begini, ada kemanakannya Bapak, saya pernah pinjam uangnya 4 juta. Waktu itu saya mau ke Bandung waktu itu, tapi tiba-tiba COVID batal. Saya sampaikan, mau enggak kamu pakai uangmu? Dia bilang, kenapa? Saya bilang, kalau kamu tidak pakai, saya belum kembalikan. Katanya, tidak apa-apa, pakai dulu. Padahal saya tidak jadi ke Bandung. Nah memang begitu anunya toh Bunda toh hadisnya itu toh ada hadisnya memang bahwa bayarlah utangmu sebelum kamu ditagih. Itu ada memang hadisnya tahu. Iya, memang Bukhari. Jangan nanti ditagih. Jadi siapa yang berhutang lantas berniat tidak mengembalikan juga Allah mempersulit hidupnya. Tapi bayarlah hutangmu, jangan nunggu ditagih karena mungkin yang menghutang sangat menghargaimu sehingga tidak berani menagih. Toh karena biasa ada orang karena menghargai jadi tidak enak menagih. Itu. Tapi saya dahului. Itu yang bagusnya begitu. Saya sampaikan bahwa saya ini tidak jadi ke Bandung karena COVID. Dibatasi warga di luar Bandung untuk masuk ke Bandung. Pak Nawir ketika itu kepala RRI. Padahal kita rencana itu kunjungan ada ke RRI Bandung pada waktu itu. Tapi karena tidak jadi itu tadi saya telepon bahwa saya tidak jadi. Kalau mau saya kembali katanya belum juga saya mau pakai dulu kalau ini. Jadi saya pakai uangnya 10 bulan kemudian baru saya saya ambil uang koperasi baru saya bayar itu Mbak Ruslan. Artinya yang saya utang itu wajib saya harus bayar, saya harus lunasi. Walaupun saya tidak ditagih, tetapi karena kita yang mengutang kita harus tahu diri. Kalau di koperasi kan kita tinggal cicil. Kita tinggal cicil. Bagaimana cara agar kita bisa melunasi tanpa ditagih? Itu kalau pembiayaan begitu tidak harus ditagih. Kita harus ingat bahwa kewajiban kita seperti apa, melunasi harus. Jadi itu kalau mengutang kepada orang lain yang yang nanti ditagih baru mau bayar, ditagih pun itu banyak alasannya. Itulah terjadi perselisihan. Dari hal-hal kecil sampai kepada hal besar. Kalau memang sudah seperti itu susah. Dek nana siapa, dek pokoknya marah karena dia ditagih. Nah ini semua yang kita harus hindari. Untuk biar silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Itu jangan hal-hal kecil diperpanjang apa semua. Masya Allah. Kita kena dia buang muka apa segala. Dunia sementara, akhirat yang kekal. Jadi itulah kita manusia. Nah, manusia yang harus saling hormat menghormati, harga menghargai. Dengan demikian itu juga memperpanjang usia dia, Mbak.
Kalau selalu kita berbaik sangka kepada orang, tapi kalau selalu kita berburuk sangka, kalau marah katuan menatau ugi biasa kan di munang sojo. Iya. Saya ingat itu kalau orang pokoknya puncaknya kemarahannya mati lalu kok. Kan orang biasa begitu ya. Kalau puncaknya kemarahannya, tapi yang mudah-mudahan kita tidak mengalami hal-hal, tidak pernah mengucapkan kata-kata itu kepada sesama ya, Amboruslan ya. Oke, balik lanjut itu kata. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri bahasa Ambo. Pak Ruslan, Ambo atau Pak Ruslan. Pak Hamzah lagi monitor ya. Terima kasih Pak Hamzah. Iya. Silakan ya, masih ingin bergabung sahabat budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok. Iya, dari IDB, Mbok. Oh, Indah Dembaji di Sopeng, agak tuh kareba. Bukannya demam berdarah. Jangan tahu. Itu nama adalah doa, enggak boleh dipleset-pleset. Itu ada yang pernah itu dari doa bilang, induk demam berdarah, jangan diganggu, bukan nih. Indah Dembaji, bagusnya tahu namanya. Sudah Indah Baji lagi. Aduh. Ini namanya. Pemberian dari orang tua kalau Indah. Kalau Dembajinya? Kalau Dembajinya pemberian dari Om Syaba di Birimbalang. Masya Allah. Itu karena pada semua. Saat itu saya dia bilang masuk di RRI Perompat, Nanda. Saya bilang di Perompat kan ada nama dua. Iya, 2 nama Pak Dengan. 2 nama dipakai. Saya bilang, namamu siapa? Ini Om. Dia bilang, pakai kok ini karena saling berkaitan. Itu yang saya bilang bagus, jadi sudah Indah Baji tahu lagi. Karena kan kita kalau orang Bugis kan tidak pakai dain-dain. Iya, jadi dia bilang itu mau Nanda kalau pakai nama itu sama. Ada kan itu dulu pasti yang buat tato Rizwan Putra Kasih, tapi tidak tahu di mana sekarang itu kodong. Iya, dia Rizwan Andi Bugis. Bukan, Rizwan Putra Kasih kemanakannya Om Syaba yang paling muda itu di antara fans RRI itu. Erling Goncem Puangkenan dulu. Oh, iya. Pasti kita tahu gitu. Nah, itu mau Indah nama tak dibagi mau Gue bilang iya paling yang penting kita semua bahagia aja ikut mak. Dia bilang karena kau juga orangnya seperti itu. Joko biar dia apa-apa ikut tidak mengaku. Belum pindah tahu aslinya kalau mengamuk. Itu ya. Jadi itu pemberian juga juga Mbak tuh bagus juga. Orang tuh kalau kayak Om Syaba itu kan dia pindah ini mau Nandana karena namamu ini juga berkaitan indah dan baik. Baik ibeng itu dan baik itu baik. Semuanya jadi mudah-mudahan namaku sesuai dengan orangnya. Alhamdulillah amin. Iya, insya Allah doa adalah nama adalah doa ya Kak toh. Dan memang namaku saya diberi oleh orang tua almarhumah ibundaku. Jadi karena nama lengkapnya siapa? Indah bukan Parawansa. Nur Indrawati. Nur Indrawati. Saya kira Indah Parawansa. Bukan Indah Parawansa itu anunya calon. Calon ini di Sulawesi Selatan jangan. Belum saya ada niatku ke sana, Bu. Karena punya modal dulu. Iya, kalau kita karena keluarga sampai belum tidak lolos kita tagih ini mati. Iya, Ida kalau kita menurut nih gimana nih penerapannya nih Papa Santoriolo, artinya bahwa ketika kita harus saling menjaga hubungan baik, melek kita pada maminaga tasial labuang. Artinya kita harus saling menjaga hubungan ini supaya karena orang sukses itu tidak sukses sendiri, ada campur tangan atau andilnya orang lain. Betul sekali kata kakak di sini yang dari tadi mendengar katanya. Pastilah karena kita lahir ditolong orang, hati pun ditolong orang. Ngapain mau sombong di dunia? Apa yang perlu dibanggakan mobilmu? Ambil itu mobilmu kalau mati kok dia mau bawa ke kuburan, ndak ada kasih jalan itu. Jadi paling karingnya nih roto di Andre Embok toh, jadi bilang bagus juga itu papasannya.
masuk ke dulu, bilang kita yang masuk. Suruh masuk tahu. Saya bilang, tidak aku tahu, saya komentar panjang kali lebar. Saya mau aja tetangga atau kakak satu rumah? Yang di Cengkang itu sana suaminya tuh, tapi kan kalau hari Sabtu begini ngumpul Kimbo biasanya. Jadi selalu monitor juga begitu. Sering di kantornya apa suaminya sering gitu putar RRI ini Kak tuh. Kalau lagi piket katanya. Bagus itu kalau pagi-pagi tuh budayanya perempat. Apalagi itu kalau yang laki-laki 2 itu bagus gitu katanya orang Bugis wajib dengan bonet lah. Ya memang berebutan orang masuk enggak bisa bentembus. Alhamdulillah. Ada juga menyik lantai itu Mbok. Nah suka lah WC makanya itu Mbok buat iklan pulang itu yang Amborus pastinya itu Amborus sama Amborus lah iya kayaknya bagus gitu iklannya. Jangan gampang percaya berita tapi dengarlah beritanya Riri. Sering suka dengar itu Mbok. Jadi makanya itu dia bilang ya monitor mau kok berita makanya itu dia sering putar itu mulai dari kalau jam 10 dan 12 itu kan berita olahraga di sebelah Boto sering sekali putar itu. Jadi kalau kembali ke pembahasan kalau di keluarga saya itu Boto apapun yang dilakukan itu harus saling menghargai sama lain ya. Kalau di keluarga saya tuh kita kan ambil contoh di keluarga dulu Mbak ya. Umpama dari suami atau istri. Kalau kita mau pergi itu harus pamit dulu sama suami atau istri supaya dia tahu kita mau kemana, mau ke tempat mana ya kan. Kan dari situ memang kita tuh belajar satu sama lain. Dan HP itu juga jangan disalahgunakan karena banyak itu Mbok gara-gara HP itu ada yang namanya keretakan dalam rumah tangga Mbok dah. Karena HP banyak itu terjadi Mbok karena terpengaruh dengan suara-suara merdu itu sang suami atau apalah sehingga dia lupakan bahwa saya sudah punya ekor di belakangnya kan. Jadi banyak itu keretakan rumah tangga hanya karena namanya HP. Jadi itu HP jangan salah gunakan pakailah untuk hal-hal yang positif yang bodi. Dan bisa juga banyak sekarang Mbok itu yang dibilang menikah lebih dari 1 kali hanya karena apa Mbok? HP. Pura-pura ini jadi itu HP jangan segan-segan juga, jangan perlu juga dicurigai itu suami atau pasangan kalau dia pakai kunci itu HP-nya. Dari sebelumnya dia tidak pakai sandi. Saya HP ku pakai yang kunci Inggris ini, enggak curiga. Bukan kalau kunci Inggris bahaya mami itu kalau kunci Inggris dipakai Mbok. Marun itu layarnya ya kalau kunci Inggris. Maksudku saya kalau umpama dari sebelumnya tidak ada kata sandinya Mbok giliran dibuka kenapa ada itu perlu dipertanyakan nggak ada apa di dalamnya ya kan. Jangan sampai kalau chat masuk kan tidak bisa buka itu sang istri kalau dia pakai sandi di belakang ya kalau pakai sandi, tapi kalau tidak kan langsung dibuka-buka saja. Jadi perlu dipertanyakan itu suami istri harus jangan ada dusta di antara pasangan satu sama lain. Nah disitulah itu muncul yang namanya saling menghargai kelanggengan dan Mbok ya sama juga pasangan. Tapi kalau yang itu kita pakai itu jangan Mbok yang langgeng kayak dibilang utang piutang juga ya betul itu. Kenapa mesti ini kan ada juga istilah sekarang ada ke 100 supaya hubungan kita tidak terputus, justru sebaliknya itu Mbok. Walaupun harus kau pinjam, tapi kalau sampai waktunya kamu tidak bayar, mukanya itu agak miring ke samping Mbok toh. Begitu je. Ya begitu je. Jadi jangan pernah bilang uang 100 sih apa baru tidak ada perasaannya itu miring-miring ke samping Mbok. Kalau tidak waktunya tidak dibayar. Jadi saya bilangnya itu cocok daripada ngutang pada keluarga. Yang namanya BRI atau yang kalau saya mau lebih keperlukan ngutang sama yang itu Mbok. Karena pada saat itu dipotong saja Mbok, tidak ada yang namanya ada yang menagih kecuali terlambat buat 3 bulan. Pasti itu ada peringatan kalau tidak dibayar potong gaji. Yang penting tidak melewati dari ambang batas tuh.
Jangan di 0 rupiah kan, Mbok. Karena ada pernah juga Mbok tuh teman yang dulu itu teman Mbok tuh ambil di BRI Mbok tuh, tapi pintar Mbok. Kalau umpama uang itu kan biasa kalau tanggal 1 Mbok tuh masuk itu kan pas jam 12 itu. Kalau umpama tanggal ini masuk itu Mbok tuh, besoknya kan tanggal 1 masuk, malamnya jam 12 begitu Mbok. Dia jaga-jaga memang itu di depan ATM Mbok. Iya, jadi kan tidak mungkin itu beri pembiayaan itu langsung nak potong Mbok tuh 2, 3 atau 30 menit kan baru masuk di sistem Mbok tuh. Nah jaga memang di situ Mbok. Nah tarik memang habis itu, jadi itu orang biasa. Ini laki-laki teman, bukan perempuan. Saya bilang, datang itu penagih dari BRI bilang, kenapa bisa? Nah gajinya kan dipotong BRI. Nggak tahu Bu. Biasa kan di chat sudah 0 rupiah, berarti dia tunggu memang dia. Jadi kenapa bisa begitu? Pak dia bilang, Bu tunggu Ibu di depannya ATM kalau tanggal 30 atau 31, Bu tunggu memang di situ sampai jam sekian karena ada kebutuhanku yang lain. Nah ini 0 rupiah, lebih baik kutunggui. Di situ itu jadi aku bilang, kalau bukan kita yang menyadari Mbok dari diri kita sendiri itu bahwa kita punya utang itu wajib bayar, itu harus memang dibayar, itu kewajiban itu ya betul-betul itu harus dibayar, harus punya kesadaran sendiri kalau berhutang Mbok ya. Jangan mau ditagih, jangan mau diapa, karena itu adalah ada etika baik dan hubungan atau dalam diri kita sendiri ya harus perlu ada rasa malu lah yang ditekan Mbok ya. Jadi harus memang ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu dalam dalam diri kita Mbok, tidak akan mungkin baik itu Mbok yang namanya kehidupan ke depannya Mbok. Karena kita so pintar lah, so apalah bakalnya itu apa namanya itu materi anaknya orang. Pak Wani jolo. Pak Doi jolo. Pak Doi jolo. Jadi Okay. Jadi itu saja Mbok tuh kalau kita tanamkan dalam diri kita itu rasa malu, rasa apa ya tidak akan mungkin langgeng dalam sebuah hubungan dan kehidupan kita ke depannya. Jadi perlu ada rasa malu dalam diri kita. Jangan suka membicarakan aib orang lain padahal aib kita itu lebih banyak daripada mereka. Berbuat baiklah, karena kalau kita berbuat baik kepada orang kembali pada diri kita sendiri Mbok. Kapan kita berbuat buruk, yang buruk-buruk itu kembali pada diri kita Mbok, begitu sih. Jadi itu juga mentor saya. Pasti saya selalu Mbok, sukses terus dan RRI tetap jaya di udara ya. Rompat Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Indah Daimbaji. Mau ni pedik mari lala
nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mendengar kata keju, sebagian orang akan membayangkan produk olahan susu yang berasal dari Eropa. Namun, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Enrekang, terdapat olahan keju tradisional yang disebut dangke. Konon, pernah seorang Belanda berkunjung ke Enrekang dan disuguhi makanan yang terbuat dari susu sapi dan menyerupai keju. Saat pulang, mereka mengucapkan dangke yang berarti terima kasih. Sejak saat itu, keju tradisional ini disebut dangke. Proses pembuatan keju dangke terbilang masih sederhana dan unik karena dicampur getah pepaya yang berfungsi untuk memisahkan adanya kandungan air dan lemak yang ada pada susu. Dan saat ini, dangke, produksi asli Enrekang, telah menjadi hak paten dari Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Woi, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita balita baca ya rega hoax. Woi, manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Woi, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, magampang diakses. Lengkap tuh berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
lama kau jadi tamu undangan. Siap-siap kau menangis di pelaminan. Ini Makassar bosku, apapun bisa terjadi. Kalau kau punya cewek, lambat kau melamar. Siap-siap kau jadi tamu undangan. Ini Makassar bosku, tak ala-ala cintai dia. Kalau kau punya cewek, nak kurangi modalmu. Siap-siap kau dilaki. Adi di godong parisina hatinku. Adi di godong parisina hatinku. Adi di kodam parisina atinku. Kini kibayuanku siagan ku marah. Adi di godong parisina hatinku. Adi di godong parisina hatinku. Adi di kodam parisina atinku. Ya kodam. Adi di godong parisina hatinku. Adi di godong parisina hatinku. Adi di kodam parisina atinku. Kini kibayuanku siagan ku marah. Adi di godong parisina hatinku. Adi di godong parisina hatinku. Adi di kodam parisina atinku. Ya kodam. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai Bari Basa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Iya, Bari Basa. Bari Basa. Dari Pak Hamzah di Pampang ya? Oh, iya. Alhamdulillah. Penelpon terakhir ini Pak Hamzah. Jadi begini. Ya, gimana Pak Hamzah? Saya perbaiki hubunganmu sama tetangga, keluarga. Astagfirullah, pada gimana gitu dono. Iya. Ada karena manusia dilahirkan itu sudah ada ditakdirkan ya, sudah begini. Iya. Ada 3 Pak Ruslan. Iya, iya. Nah, saya garis tangan, campur tangan, tanda tangan. Baik, bahaya itu tanda tangan yang terakhir. Iya. Malah saya kalau dengar tanda tangan. Ditakdirkan garis tangan. Waduh, itu apa namanya itu? Kaget Ki. Tanda tangan tadi langsung putus. Masuki kembali Pak Hamzah di, siapa tahu bisa kita tembus kembali di 0811 400 9250 atau lah bu sekian jo amunisinya. Apa teleponnya terputus. Assalamualaikum. Iya betul. Weh, wasengnya amunisi na capu jaringan. Jadi begini. Tadi kan ada kalau ada orang baik yang sering membantu, jangan ingat orang yang sudah bantu kamu. Iya. Tapi ingatlah orang yang sering menjalini kamu, doakan supaya dia berubah. Begitu. Ya, berdoakan yang baik-baik. Pokoknya doakan saja, mudah-mudahan dia berubah. Tapi semua orang yang kita punya bantu, jangan kita mengharap bantuan dari dia. Ya. Pasti bukan itu yang bantu, pasti orang lain yang bantu. Baik ya, begitu. Saya kira begitu, Ki. Iya, makasih banyak. Hanya 3 itu. Garis tangan, apalagi tadi, campur tangan, tanda tangan. Tanda tangan. Baik. Baru dega agarapan. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.